Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Power of Sins. Kuasa dosa. Yeremia pasal 5, kita akan lihat ayat yang ke-25, nanti langsung kita lanjut ayat yang ke-31. Ayat yang ke-25 dikatakan, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Saudara, dari sini kita belajar bahwa ternyata ada konsekuensi, ada akibat dari dosa, saudara. Betul, waktu kita minta ampun, dosa kita diampuni, ya. Tetapi kalau dosa itu dibiarkan, dosa akan menjadi punya kuasa. Dosa yang seharusnya tidak lagi berkuasa atas kita karena kita punya Kristus. Sekarang dosa bisa menjadi berkuasa atas kita saat apa? Saat dosa kita biarkan. Saat dosa kita anggap remeh, saat dosa kita anggap biasa. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudara, ada dua hal yang jelas di sini dikatakan. Yang pertama, dosa atau kesalahan menghalangi semua. Apakah semua itu? Semua jawaban Tuhan. Ini bisa jadi terhalang. Kenapa? Karena ada kesalahan. Sama seperti kalau kita ingat dosa Akan. Akan melakukan dosa yang tersembunyi. Nggak ada yang tahu, saudara. Tetapi Tuhan tahu. Dan akibat dari dosa Akan, dampaknya bukan cuma sama keluarganya Akan. Bahkan keluarga Akan baik-baik aja waktu itu. Tapi dampaknya kepada siapa? Bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Karena ada barang tumpas yang harusnya ditumpas, disembunyikan sama Akan. Karena Akan berpikir, wah sayang, ini bagus. Keluarga Akan baik-baik saja pada saat itu, saudara. Tetapi orang lain, satu bangsa, banyak sekali yang akhirnya meninggal karena dosa Akan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, ini ada yang gak beres. Ada kesalahan yang ditutupi, yang tidak disingkapkan. Akhirnya muncullah hikmat Tuhan kepada Yosua, satu demi satu, dari puaknya semua, sampai muncullah seorang bernama Akan. Dan dikatakan, Akan, takutlah akan Tuhan. Akan mengakui perbuatannya. Dan Tuhan menghukum keluarga Akan karena perbuatannya. Nah, saudara, yang pertama, waktu kita membiarkan dosa tinggal di dalam hidup kita dan kita anggap biasa dosa itu, dosa akan menghalangi jawaban Tuhan. Dan yang kedua, dosa menghambat yang baik. Maka dari itu, saudara, mungkin ada benarnya gitu ya. Tidak selalu benar, tapi mungkin ada benarnya. Kalau sampai ada yang bilang begini, jangan-jangan dosa kamu nih yang bikin menjadi pencuri berkat, penghalang berkat. Kalau lihat kepada ayat ini, benar juga. Kenapa? Karena dosa yang gak diberesin, saudara, sekali lagi, dosa yang gak diberesin. Kalau dosa udah dibereskan di hadapan Tuhan, ya betul. Beberapa episode lalu kita belajar, ada konsekuensi dari dosa. Tetapi setelah ada konsekuensi, kita menanggung konsekuensinya itu, selesai. Dia tidak akan datang berulang, kecuali dosanya kita lakukan berulang-ulang. Sama seperti kalau kisah di firman Tuhan, Daud. Konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh Daud dengan Bersyeba adalah anak pertama lahir, sakit, dan meninggal. Tapi anak kedua, yaitu Salomo, dikatakan Allah justru menaruh belas kasihan. Allah justru memberkati anak ini. Jadi tidak terus, saudara ya. Konsekuensinya ada. Ada beberapa konsekuensi tentunya. Seperti konsekuensi yang datang karena perbuatan seperti Daud. Konsekuensinya anaknya sakit dan meninggal. Ada konsekuensi berikutnya adalah misalkan hukuman sosial. Karena yang kita lakukan bertentangan dengan moral. Maka hukuman sosial itu datang. Nah, ini mungkin bisa lebih lama. Karena sudah dalam tanda kutip dicap. Oh, dia mencuri.
masuk di dalam lingkungan sosial yang baik-baik, melihat seorang pencuri, semua akan accuse, semua akan menuding, semua akan menekan dan berkata, oh dia si pencuri. Dan mungkin untuk beberapa saat dia kehilangan yang namanya kepercayaan, karena dianggap sebagai si pencuri. Tetapi di pihak Tuhan, waktu kita minta ampun, selesai. Ada konsekuensi, ada akibat, ya, tapi tidak berulang-ulang. Kalau sampai segala sesuatu yang buruk saudara terus kait-kaitkan dengan dosa saudara, itu intimidasi iblis, saudara. Kita tidak seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita tidak mendatangkan malapetaka. Malapetaka datang karena kita buka celah. Iblis masuk, mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, saudara, jadi jelas bahwa dosa yang tidak dibereskan akan menghambat yang baik terjadi dari hidup kita. Mari, saudara, kita belajar hari ini. Yuk tanggalkan dosa. Berlarilah jauh daripada dosa. Tapi saya rasa nggak sanggup. Saudara, kalau saudara punya dosa ikatan, pertama saudara harus patahkan. Saudara harus doa, minta Tuhan lepaskan. Kedua, jauhi hal-hal yang membuat engkau bisa terulang melakukan kesalahan yang sama. Kalau saudara tidak ambil sebuah respon untuk menjauhi dosa, jangan salahkan kalau akhirnya kita cuman bolak-balik jatuh dalam dosa. Yusuf tahu bahwa satu hari kalau terus dia digoda sama ibu Potifar, dia nggak akan tahan. Dia akhirnya mengambil keputusan, dia lari. Lari meninggalkan dosa. Larilah. Jauhi dosa. Jauhi lingkungan yang membuat engkau berdosa. Jangan berkumpul dengan para pencemooh, itu yang firman bilang. Jangan berkumpul dengan orang fasik dan para pencemooh. Karena lama-lama kita pasti ikut akan berdosa, saudara. Laki-laki lemah di mata, wanita lemah di telinga. Perhatikan apa yang kita lihat, perhatikan apa yang kita dengar. Saudara, biarlah hari ini kita belajar, jangan biarkan dosa kita simpan. Yuk kita bereskan, kalau Tuhan, Roh Kudus mengingatkan, dan dosa yang kita masih simpan, yuk kita beresin, kita selesaikan, kita mau beres sama Tuhan. Dan kalaupun ada konsekuensi kita harus tanggung, kita harus dengan berani menanggung itu. Tapi kita percaya waktu kita bereskan, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melalui setiap hal yang memang kita harus hadapi. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Pada hari ini mengajarkan kami bahwa dosa, jika dibiarkan akan memiliki kuasa, memerintah dalam hidupan setiap kami. Mendatangkan yang buruk, menghalangi jawaban Tuhan, menghalangi semua yang baik, dan yang buruk itu datang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar, mengingatkan, menegur kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.